Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, melanjutkan kitab kedua dari Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ya, sampai ke bab 7, itsbatut tisafihi birrahmah wal maghfirah subhanahu wa ta'ala, menegaskan betapa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat rahmat dan bersifat pengampun, ya. Ya, ini diantara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah rahmat dan ampunan, ya, diantara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Dikarenakan ya, sebagaimana yang terjadi, golongan Jahmiyah itu mentakwil semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan mereka menyamakannya dengan sifat yang ada pada makhluk. Ya, yang ada justru kabar-kabar yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tolak dan mereka ingkari dengan hujah katanya mau mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mau menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya, yang ada malah merusak seluruh sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya sifat rahmat, bahkan sifat yang sangat dominan pada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka takwil, mereka tolak hal tersebut. Ya, demikian juga sifat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib qala rahimahullah, Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, qauluh, firman Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ya, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau diterjemahkan begitu ya. Oke. Kemudian firman Allah, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sungguh Engkau meliputi segala hal dengan rahmatmu dan ilmumu. yakni rahmat dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala mengenai dan mencakupi segala hal. Ya. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang bagi orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Dan rahmatku meliputi segala hal. Ya. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Rabb kalian mewajibkan ke atas dirinya sifat rahmat. Ya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwal ghafurur rahim. Dan ia adalah zat yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, fallahu khairun hafidha, wa huwa arhamur rahimin. Sesungguhnya Allah lah sebaik-baiknya penjaga, protector, pelindung. Ya. Dan ia adalah zat yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Ya. Itu firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang menegaskan betapa Allah bersifat rahmat dan bersifat ampunan. Ya, demikianlah Ahlus Sunnah meyakini hal tersebut. Dan banyak hadis dari Rasulullah SAW menggambarkan hal ini. Ya, rahmat yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala begitu luas. Bahkan Rasul SAW memberikan analoginya, gambarannya betapa luas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, innallaha jazza'ar rahmah mi'ata ajza. Allah subhanahu wa ta'ala membagi sifat rahmat ini menjadi 100 bagian. Menjadi 100 bagian. Wa anzala 'alal ardi juz'an wahida. Dan kemudian Allah turunkan satu bagian dari 100 itu, Allah turunkan satu bagian ke muka bumi. Yataraham bainahal khala'iq. Nah, para makhluk yang ada itu berbagi rasa rahmat hanya dari satu bagian itu yang Allah turunkan ke muka bumi. Yani para makhluk sejak awal penciptaan alam semesta sampai hari kiamat, kita semua ini hanya berbagi rasa kasihan, rasa peduli, rasa rahmat. Itu kita semua hanya berbagi dari satu bagian yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ke muka bumi. Dan 99 Allah keep pada dirinya. Tayyib, kebayang nggak betapa luas rahmatnya? Hah? Untuk merahmati para makhluknya.
Lihat, kebayang nggak betapa ruwetnya? Ya ini rahmat seorang ibu yang luar biasa, yang tiada pena semahir apapun seorang penulis dapat menggambarkan rahmat seorang ibu kepada anaknya. Semahir apapun lisan seorang penyair dapat menggambarkan rahmat ibu kepada anaknya. Oke? Nah, ini menjadi bentuk ideal rahmat ibu kepada anaknya. Oke? Itu ternyata hanya sebagian kecil dari sebagian kecil dari sebagian kecil yang rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di muka bumi, dan Rasul mendidikkan itu kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum, ya. Maksudnya menegaskan kepada mereka betapa Allah sangat menyayangi dan merahmati mereka. Jangan pernah kalian meragukan itu, gitu. Jangan pernah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian, kalian meragukan rasa rahmat Allah Subhanahu wa taala pada kalian. Oke? Rahmat Allah pada kalian. Di mana dibawakan habis peperangan, dibawakan datanglah para sahabat habis balik, oke, membawakan harta dan kemudian rampasan dan kemudian budak-budak wanita rampasan perang. Dan kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya sedang duduk melihat sebuah fenomena yang terjadi. Ada seorang wanita di sana kehilangan anaknya, dan kemudian dia mencari anaknya dengan panik, dan setiap kali dia menemui seorang anak, dia ambil, ternyata bukan anaknya, begitu panik dia mencari anaknya, dan kemudian akhirnya dia dapat menemui anaknya, dan kemudian dipeluknya dengan hangat, dan kemudian disusuinya. Oke? Pemandangan ini menyentuh hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang ada pada saat itu yang melihat kejadian ini. Oke? Nah, kemudian Rasul mau memberikan satu poin. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gaya didiknya demikian. Memang sebelum memberikan poin, Rasul menyampaikan dulu pertanyaan. Iya gak? Namun pertanyaan yang Rasul berikan itu 180 derajat dengan apa yang mereka lihat dengan mata mereka sendiri. Oke? Rasul berkata kepada para sahabat yang melihat kejadian itu, "Atara hadhi tarihatan waladaha finnar." Menurut kalian mungkin nggak wanita ini melempar anaknya ke dalam api? Enggak? Para sahabat biasa dengan adab, mereka kalau ditanya Rasul mau tahu nggak tahu, mereka bilang Allahu wa rasuluhu alam. Biasa jawabnya gitu kan, ya kan? Tapi karena pertanyaan yang begitu terbalik dengan apa yang mereka lihat, mereka jawab, la ya Rasulullah, enggak lah ya Rasul, wahya takdir ala Allah tatraha. Nggak mungkin kalau dia masih punya pilihan, nggak mungkin dia akan melakukan hal tersebut, dan nggak mungkin udah seorang ibu mau melemparkan anaknya ke api itu. Di situ Rasul isbat kepada mereka betapa seorang ibu sangat menyayangi anaknya kan. Tuh, kalian sepakati itu kan, nggak mungkin seorang ibu akan menyakiti anaknya kan. Nah, baru poin ini yang Rasul mau sampaikan kepada mereka. Setelah mereka meyakini hal tersebut dalam hatinya, baru poin ini yang Rasul mau sampaikan pada mereka. Wallahi lallahu arhamu bi'ibadihi minal ummi biwaladiha. Demi Allah, sungguh Allah jauh lebih merahmati hamba-hambanya daripada seorang ibu merahmati anaknya. Ya, dapat nggak itu pelajaran kalau digituin banget sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian cinta seorang ibu kepada anaknya. Demikian juga cinta suami kepada istrinya dan anaknya. Ini diantara rahmat-rahmat dan cinta-cinta makhluk yang hanya dari satu bagian kecil yang Allah turunkan kepada. Jadi itu Syauqi Daif, Syauqi ini penyair. Dia berkata, Allahumma innaka ta'lam anna ummi hiya arhamun nasi bi, wa ana a'lamu annaka arhamu biyya min ummi, wa ummi la tarda liyal halaka wal azab, afatardahu anta wa anta arhamur rahimin. Ya salam. Syair. Wahai Allah, sungguh Allahumma innaka ta'lam. Wahai Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahwasanya ibuku adalah makhluk yang paling menyayangiku. Makhluk yang paling menyayangiku. Dan sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya engkau jauh lebih menyayangiku daripada ibuku. Oke? Okay? Wa ummi la tarda liyal halaka wal azab. Dan sekarang ibuku aja nggak ridha kalau terjadi padaku kecelakaan dan azab padaku. Ibuku aja nggak ridho itu terjadi padaku, ya Allah.
Afatardahu anta wa anta arhamur rahimin. Maka mana mungkin engkau ridha terjadi kecelakaan dan azab atasku, sementara engkaulah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahu Akbar. Ajib. Ya, buat status itu loh. Demikian rahmat. Oke? Demikian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, saking Allah Subhanahu wa taala bersifat rahmat sampai Allah akhirnya yashtaq diambil dari sifat rahmat Allah ini dua dari namanya. Dua dari namanya, dari satu sifat. Dari satu sifat rahmat ada dua nama Allah. Yaitu Rahman dan Rahim. Tuh. Rahman kalau kita bahasakan yang maha pengasih. Rahim maha penyayang. Rahman maknanya alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai', yang dimana rahmatnya meliputi segala hal, meliputi seluruh makhluknya, mu'minuhum wa kafiruhum. Oke? Rahim, yakni yang dimana rahmatnya ini dia memiliki rahmat yang spesial kepada hamba-hambanya yang spesial, yakni kepada hamba-hambanya yang beriman tuh Rahim. Oke? Rahman diantara tafsiran salaf. Rahman dzu ar-rahmah al-wasi'ah, zat yang memiliki rahmat yang luas. Rahim dzu ar-rahmah al-khassah, adalah zat yang memiliki rahmat yang spesial. Oke? Jadi Rahman kemana arahnya? Rahim kemana arahnya? Oke? Bahkan di antara salaf ada yang mentafsirkan Rahman alladzi idza su'ila a'ta. Rahman adalah zat yang apabila dia diminta aja pasti dia bagi. Itu Rahman. Rahman itu yang kalau diminta pasti dibagi. Rahman. Tapi Rahim bukan hanya sekedar itu, lebih jauh lagi. Alladzi idza lam yus'al yaghdab. Adalah zat yang bahkan kalau dia nggak diminta, dia marah. Dia maunya diminta. Lebih dalam daripada Rahman. Dapat gak? Rahman nih, zat yang asal diminta aja pasti bagi. Rahman. Rahim lebih dalam dari itu. Rahim lebih dalam dari itu. Bukan cuma asal diminta bagi. Bahkan kalau nggak diminta, dia marah. Bawaannya pengen bagi aja. Tuh, gitu kan? Marah dia kalau hambanya meminta kepada hal lain selainnya. Ya, murka. Itu Rahman dan Rahim. Zain, kita lihat syarah yang datang dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim, udah pernah kita jelaskan di awal kitab ya, menegaskan sifat rahmat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, Ar-Rahman dal ala as-sifah al-qaimah bihi subhanahu wa ta'ala. War-Rahim dal ala ta'alluqiha bil marhum. Rahman ini menunjukkan sebuah sifat yang eksis pada Allah Subhanahu wa taala, sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu ngomong Rahman. Adapun Rahim dal menunjukkan ala ta'alluqiha bil marhum, berhubungannya sifat tersebut dengan makhluk yang dirahmati. Dengan makhluk yang dirahmatinya. Sebagaimana Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Tuh. Dan Allah kepada orang-orang yang beriman maha penyayang. Tuh. Ya kan? Walam yaji' qattu rahmanun bihim. Nggak pernah ada ayat yang bilang Allah maha pengasih kepada orang-orang yang beriman. Nggak pernah ada. Oke? Kalau lagi berkaitan maha pengasih itu dengan makhluk, maksud Ibnul Qayyim rahimahullah, sifat rahmat Allah ketika berkaitannya dengan makhluk, maka dibilangnya Rahim, terutama orang-orang yang beriman. Ya. Wa kana al-awwal lil wasf, ats-tsani lil fi'l. Jadi, yang pertama Rahman itu sebagai sifat Allah, Rahim itu sebagai verbnya Allah Subhanahu wa taala, fi'il, kata kerja. Ya, sebagai aktivitasnya Allah Subhanahu wa taala Rahim. Rahman sebagai sifat adjektif yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Fal awwal dalun ala anna rahmata wasfuh. Nah, yang pertama menunjukkan
bahwasanya rahmat adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, wa tsani dalun, dan yang kedua menunjukkan ala annahu yarham khalqahu bi rahmati, bahwasanya ia senantiasa merahmati makhluknya dengan rahmatnya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb, sungguh Engkau telah meliputi segala hal dengan rahmat dan ilmu-Mu. Maknanya tidak ada satu hal pun yang luput dari rahmat dan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hadza hikayah 'anil malaikah alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu annahum yastaghfirun lil ladzina amanu. Ayat ini menceritakan tentang para malaikat. Para malaikat yang berada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, menanggung arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Arsy ini tandu. Kalau mau dibahasakan dengan ungkapan kita, katakan tandu. Oke? Para malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabb kami, betapa rahmat-Mu dan ilmu-Mu meliputi segala hal. Hakikatnya ayatnya ini di ayat Ghafir, surat Ghafir ayat 7. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulah yasjuduna bihamdi rabbihim. Para makhluk yang menanggung arsy-Nya Allah dan mereka yang berada di sekitarnya senantiasa sujud dengan seluruh pengagungan bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi Rabb mereka. Wa yu'minuna bih, mereka beriman kepadanya. Wa yastaghfirun, dan mereka yakni para malaikat itu senantiasa memohonkan ampun kepada Allah. Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Mereka berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sungguh betapa ilmu dan rahmat-Mu meliputi segala hal. Faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah bagi hamba-hamba-Mu yang bertaubat. Ya, wattaba'u sabilak, dan mengikuti jalan-Mu, yakni meniti jalan menuju-Mu. Gitu ya. Waqihim adzabal jahim, dan jagalah mereka dari azab neraka. Itu doa para malaikat kepada hamba-hamba Allah yang beriman dan senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, rahmat dan ilmu Allah mencakupi seluruh makhluk. Nggak ada yang luput dari rahmat dan ilmunya, bahkan mukmin ataupun kafir, ya. Baik di dunia ataupun di akhirat. Ya. Dalam hal itu terdapat dalil betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan betapa rahmat Allah meliputi segala hal. Tiada seorang pun muslim wala kafir ataupun kafir illa waqad nalathu rahmatullah, kecuali pasti dia pun diselimuti oleh rahmat Allah. Fid dunya, baik di dunia, amma fil akhirah, adapun di akhirat kelak, fatahtassu bil mu'minin, maka rahmat Allah hanya khusus bagi orang-orang yang beriman. Ya. Wa qauluh, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana bil mu'minina rahima, dan ia zat yang senantiasa menyayangi para hamba-hambanya yang beriman. Hada ikhbar min Allah Subhanahu annahu rahimun bil mu'minin. Ini adalah kabar yang Allah berikan bahwasanya ia senantiasa menyayangi para kaum mukminin, yarhamhum fid dunya wal akhirah. Allah senantiasa menyayangi mereka baik di dunia maupun di akhirat. Amma fid dunya, adapun di dunia, fa innahu hadahum ilal haqqil ladzi jahilah ghairuhum wa basarahum at-tariq alladzi dhalla anhum ghairuhum. Adapun rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang beriman tersebut di dunia, yaitu ketika Allah memberikan kepada mereka hidayahnya kepada yang hak, ya, yang mereka yang dimana orang-orang selain mereka tidak mengetahuinya, yakni selain orang yang beriman tidak mendapatkan hidayah tersebut. Yakni Allah memberikan kita hidayah itu diantara bentuk rahmatnya Allah kepada kita di dunia. Ya, wa bassarahum at-tariq, dan ketika Allah menampakkan kepada mereka jalan yang hak, ya, jalan keselamatan, alladzi dhalla anhum ghairuhum, yang dimana orang-orang yang selain orang-orang yang beriman tersesat dari jalan tersebut, terjauhkan dari jalan tersebut. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya.
Itu diantara nikmat besar dari nikmat-nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yaitu apa? Hidayah. Hidayah, ya. Hidayah kepada agama yang hak, di mana para manusia tidak mengetahui agama yang hak ini. Oke? Lebih lanjut lagi, hidayah kepada manhaj yang hak. Konsep yang hak. Dari banyaknya konsep-konsep yang keliru dan menyimpang di dalam agama ini. Ini spesial dan semakin spesial. Betapa alhamdulillah nikmat dan rahmat Allah, keutamaan Allah pada kita, insyaallah. Ya, sehingga seorang salaf berkata, ada dua nikmat terbesar Allah di dalam kehidupanku dan aku tak tahu mana yang lebih besar satu dari yang lainnya. Ini dua nikmat ini sama-sama besar. Yaitu apa? Yang pertama, ketika Allah jadikan aku seorang muslim, yakni lahir muslim atau dapat hidayah muslim. Ini nikmat yang besar. Oke? Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala tunjukkan aku kepada jalan yang hak ini, di mana para manusia menyimpang, tidak mengetahui dan terjauhkan dari jalan keselamatan ini. Manhaj. Ya, itu dua nikmat terbesar. Aku nggak tahu kalau ditanya besaran mana satu sama lain, lebih besar yang mana? Aku nggak tahu. Ya. Amma rahmatuhu bihim fil akhirah, adapun rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman di akhirat, fa'amanahum minal faza'al akbar wa yudkhiluhumul jannah, di mana Allah mengamankan mereka dari rasa takut yang besar di hari kebangkitan kelak, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam syurganya, insyaallah. Ya, Allah mewajibkan ke atas dirinya rahmat. Tuh, Rabb kalian telah mewajibkan ke atas dirinya rahmat. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Maksudnya mewajibkannya adalah mewajibkan kauniyah qadariyah. Kauniyah qadariyah, ya. Bukan ada, maksudnya nggak ada satu zat, satu makhluk pun yang mewajibkan sesuatu kepada Allah, nggak ada. Yani Allah mewajibkan ke atas dirinya sebagai bentuk takdirnya. Tuh, sebagai bentuk takdirnya Allah wajibkan sendiri pada dirinya. Ya, sifat rahmat tersebut maknanya di mana sifat rahmat lebih dominan daripada sifat murka Allah Subhanahu wa taala. Kataba rabbukum ala nafsi biyadihi ala nafsihi ar-rahmah. Rabb kalian mewajibkan pada dirinya dengan tangannya sendiri, yakni dengan dia sendiri dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala, Allah menentukan agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian. Anna rahmati sabaqat ghadabi, di sana lain. Allah mewajibkan bahwasanya menentukan, mentakdirkan bahwasanya rahmatku melampaui murkaku. Ya. Kemudian irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Maka rahmatilah makhluk-makhluk yang ada di bumi. Niscaya makhluk yang ada di langit atau Allah sendiri sang Khalik yang ada di langit akan merahmatimu. Tuh. Ya. Yani para Allah dan para malaikat akan merahmatimu. Itu diantara sebab bagaimana kita mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmati makhluk yang ada di bumi. Begitu. Dan Ahlus Sunnah adalah kaum yang paling merahmati makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Terbukti di mana dari zaman ke zaman para Ahlus Sunnah yang berada di atas jalan salaful ummah, mereka adalah orang yang paling gencar dan terus tidak berhenti menyampaikan jalan keselamatan yang menyelamatkan manusia. Dikarenakan kita ingin keselamatan bagi para manusia sebesar kita menginginkan keselamatan itu bagi diri kita. Dari situ kita ajarkan mereka tauhid. Dari situ kita ingkari mereka kesyirikan. Iya kan? Dari situ kita ajarkan mereka sunnah yang seharusnya. Dari situ kita peringatkan mereka dari bid'ah dan para ahli bid'ah. Nah, ini sebagai bentuk rahmat kita kepada para makhluk. Jadi Ahlus Sunnah menerapkan konsepnya tersebut out of love, berangkat dari rahmat, berangkat dari cintanya, bukan dari hatred, bukan dari kebenciannya. Bahkan tidak berlebihan kalau dikatakan dari beberapa wajah, dari beberapa sisi, Ahlus Sunnah adalah kaum yang paling menyayangi ahli bid'ah. Kaget gak itu? Oke, kita membenci ahli bid'ah, oke, kita menyerang, kita mengingkari ahli bid'ah, oke.
Oke. Tapi dari sisi pandang lain, ternyata kita adalah kaum yang paling merahmati ahli bid'ah. Kita nggak berlebihan kalau ngomong gitu. Kenapa? Seorang salaf ketika ditanya nilai demikian dikatakan, kita lebih menyayangi ahli bid'ah daripada ibunya menyayanginya. Daripada ibunya, aduh gue sebut ini. Daripada ibunya menyayanginya. Ibunya tidak memperingatkan para manusia untuk mengikuti anaknya. Sehingga orang-orang yang mengikuti anaknya terus semakin banyak dan mengalirlah dosanya kepada anaknya. Tuh. Adapun kita memperingatkan manusia, jangan ikuti dia, jangan dengar dia. Supaya tidak semakin deras dan mengalir dosa para manusia yang menyimpang, yang mengikutinya. Kita lebih menyayangi mereka daripada ibu mereka menyayangi mereka. Dari sisi itu. Iya gak? Betul gak? Demikian rahmat. Ya. Dan rahmat kepada para makhluk adalah sebab datangnya rahmat Allah pada kita. Rahmati para makhluk. Bagilah pada mereka jalan petunjuk dan keselamatan yang ada padamu. Itu bentuk rahmat yang paling konkret. Bagilah pada mereka. Oke? Betapa rahmat pada makhluk adalah sebab luar biasa yang mendatangkan keselamatan dan ampunan Allah bagi para makhluk. Lihat, hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke? Baghiyah min baghaya Bani Israel, pelacur di antara pelacur-pelacur Bani Israel. Dia memberikan minum seekor anjing yang kehausan. Dari situ syakarallahu laha, Allah berterima kasih padanya, wa ghafara Allah ampuni dosa-dosanya, wa adkhalahal jannah, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Tuh. Padahal cuma seekor anjing nih. Hah? Idza kanatir rahmatu bil kilab, taghfirul khataya bil baghaya, famadza tasna'ur rahmatu liman wahada rabbal baraya. Hah? Apabila rahmat yang ditunjukkan oleh seorang pelacur, kebayang nggak? Pelacur nih dosanya levelnya. Bukan zina sekali nih. Tapi zina sebagai mata pencaharian. Rahmat yang ditunjukkan seorang pelacur kepada seekor anjing aja. Anjing nih yang toh najong mugoladoh katanya. Najis. Ya. Rahmat yang diberikan pelacur kepada seekor anjing aja. Air putih doang. Ini membuat dia diampuni seluruh dosa-dosanya. Dosa level pelacur. Sekarang bagaimana apabila rahmat kita tunjukkan kepada makhluk yang masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka berapa besar dosa yang akan diampuni darinya. Iya nggak? Kalau mau di-compare, ngasih air putih ke anjing aja menjadi sebab datang ampunan Allah, apalagi ngajarin kepada manusia. Awas, itu syirik, ini yang tauhid. Awas, itu bid'ah, ini yang sunnah. Berapa besar dosa yang diampuni? Ajib. Wa huwal ghafurur rahim, dan ia adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Pernah kita katakan ghafara artinya satara, menutup, mengubur, ya. Adapun afa artinya menghapus. Ya. Allah menghabarkan annahu muttasif bil maghfirah, bahwasanya ia adalah zat yang bersifat memiliki ampunan, ya. Dan rahmat liman taba ilaihi wa tawakkal alaihi, bagi para makhluk yang bertaubat kepadanya dan bertawakal ke atasnya. Walau min ayyi dzambin kan, dari dosa apapun yang telah dilakukan oleh makhluk tersebut, maka Allah akan mengampuni dosanya, akan mengampuninya apabila hamba tersebut memohon ampun kepada kasyirk, bahkan kalaupun dosa syirik. Fa innahu yatubu alaihi wa yaghfir lahu wa yarhamhu, maka Allah akan menerima taubatnya, mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Tuh. Jadi kalau ditanya, dosa apa yang tidak diampuni? Maka jawabannya tidak ada. Semua dosa diampuni. Yakni dengan istighfar dan taubat. Adapun dikatakan Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu ayat yang itu, maka ditujukan
kepada dosa syirik apabila seorang hamba mati dalam kondisi itu dan belum bertaubat darinya. Nah itu nggak bisa diampunin, kecuali harus dengan taubat. Oke? Adapun seorang hamba pernah melakukan kesyirikan di dalam hidupnya, kemudian dia bertaubat, maka diampuni nggak? Diampunin. Memang para sahabat senior dulunya nyembah apaan itu? Terus jadi generasi terbaik. Iya kan? Para sahabat mukhdarimin dan seniors, emang nyembah apaan? Mereka nggak lahir dalam keadaan Islam. Baru Abdullah ibn Zubair doang radhiyallahu anhu yang lahir dalam keadaan Islam. Dia awal mauludin fil Islam, first baby born di dalam Islam. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, anaknya Zubair bin Awam sama Asma binti Abi Bakar. Iya kan? Yang nggak diampunin itu syirik kalau dia mati dan belum bertaubat darinya. Tuh. Adapun dosa-dosa lain, seorang mukmin meninggal dan belum bertaubat darinya, tuh, maka Allah akan ampuni. Kalaupun nanti ada prosesnya, entah diampuni langsung dan masuk surga, entah dihukum dulu kemudian baru diampuni. Tuh, begitu. Bisa jadi demikian. Jadi seorang beriman, kaidah Ahlus Sunnah, seorang beriman mati membawa dosa besar, maka diserahkan kepada masyiah, kehendak Allah. Insya kalau Allah mau, Allah langsung ampuni dan langsung masukkan surga. Insya, dan kalau Allah mau, Allah aqabah, Allah hukum dulu sebagaimana diancamkan. Namun kemudian Allah ampuni juga dan Allah masukkan surga karena dia masih beriman dan dia berhak masuk surga. Namun setelah melewati masa hukumannya. Ya. Firman Allah, "Fallahu khairun hafidha," dan Allah adalah sebaik-baiknya penjaga. Ini kalamnya Yaqub alaihi salam. Oke? Yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala an nabiyhi Yaqub alaihi salam hin talab minhu banu ayyursila ma'ahum akhahum. Ketika para anak-anaknya meminta kepadanya untuk membiarkan Yusuf pergi bersama mereka. Tuh. Wa ta'ahadu bihifdhi, dan mereka terus berjanji untuk menjaga Yusuf alaihi salam. Nah, faqala lahum, di situ Yakub berkata kepada mereka, inna hifdzallah subhanahu lahu khairun min hifdzikum. Kalian tahu nggak, yakni anaknya begitu meyakinkan Yusuf bahwa mereka akan menjaga Yusuf luar biasa, begitu pede mereka akan menjaga Yusuf. Akhirnya Yakub berkata kepada mereka, sesungguhnya penjagaan Allah Subhanahu wa taala bagi Yusuf itu jauh lebih baik daripada penjagaan kalian bagi Yusuf alaihi salam. Hadza tafwid, ini bentuk tafwid dari Yakub kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga anaknya. Tafwid ini bentuk tawakal yang paling optimal, bentuk tawakal yang paling optimal, berserah diri total, nyender total, ya. Wa min asma'ihi ta'ala al-hafidh. Maka di antara nama Allah Al-Hafidh, zat yang maha menjaga, yang maha melindungi, ya. Alladzi yahfadz ibadahu bihifdhihi al-'am min al-halak wal 'atab wa yahfadz 'alaihim a'malahum. Tuh. Zat yang menjaga hamba-hambanya dengan penjagaannya yang umum dari kehancuran dan kecelakaan, okay, dan kebinasaan, dan menjaga amalan-amalan mereka, yakni diarahkan amalan-amalan hambanya, ya. Yahfadz ibadahu al-mu'minin, dan menjaga hamba-hambanya yang beriman bihifdzihil khas, dengan penjagaannya yang spesial, amma yufsid imanahum, dari hal-hal yang akan merusak keimanan mereka, wa amma yadurruhum fi dinihim wa dunyahum, dan dari apa-apa yang akan membawakan madarat bagi mereka di agama mereka dan dunia mereka. Oke, di antara permohonan yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? La Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah kau jadikan musibah kami pada agama kami. Oke, musibah pada hal lain oke lah. Tapi jangan kau berikan musibah kami pada agama kami, yakni pertahankan keimanan kami. Ya enggak? Nah, kasusnya Yusuf alaihissalam ini, jadi anak-anaknya Yakub alaihissalam yang 11 mau mencelakai Yusuf alaihissalam karena jealousy, ada jealousy, ya, kecemburuan kepada
Yusuf alaihissalam karena terlihat ayahnya mencintai Yusuf alaihissalam. Oke, dan kemudian mereka mau mencelakakannya dan berhial, mulai mereka berbuat makar. Mau mengajak Yusuf main dan kemudian akhirnya membujuk ayahnya untuk membiarkan Yusuf main bersama mereka. Dan ternyata mereka benar mencelakai Yusuf alaihissalam. Dan setelah mereka berunding dan lain-lain, mereka memutuskan untuk ya udah akhirnya kita lemparkan Yusuf ke dalam ke dalam sumur dan kita biarkan saja di sana. Gitu. Tidak membunuhnya, namun mereka membawa kabar kepada ayahnya bahwa mereka telah membunuh Yusuf alaihissalam. Mereka membawa bajunya Yusuf alaihissalam dan mereka yulatih, mereka telah blepetin pakai darah kambing, kambing. Mereka datang kepada ayahnya Aisyaan yabkun di sore hari sambil menangis dan mengatakan bahwasanya Yusuf diterkam oleh serigala dibawa kabur sama serigala, dan mereka membawa bajunya Yusuf alaihissalam. Namun Yakub alaihissalam pada saat itu melihat bajunya Yusuf yang berlumuran darah, tapi dia tidak melihat adanya robekan pada bajunya. Bajunya nggak robek-robek. Kata Yakub di situ, ma arhamad dhi'b. Duhai betapa serigala yang sangat penyayang. Baik bener nih serigala. Begitu kan? Tapi Yusuf, Yakub alaihissalam udah punya feeling. Ini ada something wrong. Oke? Dari sini juga sebuah hujah kuat. Bahwa kesaksian ahli itu nggak selalu diterima tetap. Tidakkah kita lihat siapa yang bersaksi atas kecelakaan Yusuf? Ahlinya kan? Dan ahlinya ini para anak nabi kan? Dan 11 orang lagi kan? Tuh, jadi kesaksian ahli, kalaupun ahli tersebut adalah anak nabi, kalaupun ahli tersebut 11 orang lagi, bukan dalil kebenaran. Tetap kekuatan ada pada qala Allah, qala Rasul, dan kaidah-kaidah hak. Bukan kata saksi. Bukan kata ahli. Dapat ya? Nah, korelasinya dari ayat-ayat tersebut bahwasanya di situ terdapat penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang bersifat rahmat dan ampunan, ya, yang sesuai dengan seluruh keagungan, rahmat dan ampunan yang sesuai dengan seluruh keagungan dan kesempurnaannya sebagaimana sifat-sifat yang ada padanya. Dan di dalam hal itu terdapat bantahan ala al-Jahmiyah wal Mu'tazilah terhadap kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah dan yang serupa dengan mereka yang menafikan dari Allah Subhanahu wa taala sifat rahmat dan sifat maghfirah. Mereka mengaku katanya nggak mau menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Karena makhluklah yang memiliki sifat rahmat, katanya begitu. Kagak mantas masa Allah punya rasa sayang. Kita makhluk punya rasa sayang, oke. Tapi masa Allah punya rasa sayang, kata dia begitu. Tuh. Nah, ayat-ayat ini membantah pendapat mereka. Baik, kita cukupkan sekian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.